Halo, assalamualaikum, balik lagi sama aku. Kali ini sesuai judulnya, aku mau kasih rekomendasi 5 film Turki. Tapi temanya kali ini film yang berdasarkan kisah nyata ya. Jadi yang pertama ini film judulnya Ayla, The Daughter of War. Karena aku anak IMDb banget ya, dia tuh ratingnya 8,4 dan aku setuju sih. Karena pertama, ini ceritanya premisnya menarik banget. Ada hubungannya sama sejarah antara Turki dan Korea. Jadi pada tahun 1950 tuh Korea Selatan diserang sama Korea Utara dan Turki ini mengirimkan tentaranya untuk membantu Korea Selatan. Plot utama ceritanya ini menceritakan tentang seorang sersan bernama Sulaiman. Intinya ya, inti ceritanya pas dia udah sampai Korea Selatan, tengah perjalanan tugasnya dia bertemu dengan seorang anak yang kehilangan orang tuanya saat perang itu. Ayla. Nah, setelah dia menemukan anak kecil itu, dia mulai terbentuklah chemistry dan pokoknya mereka ini berdua ini nggak bisa pisah sama sekali. Sampai berbulan-bulan si anak kecil ini akhirnya diasuh sama gerombolan tentara itu, terutama si Sulaiman ini. Pokoknya itu aja yang bisa aku ceritain. Pokoknya kalian harus nonton dan siapin tisu. Orang-orang review film ini sedih. Cuman aku nggak sampai nangis gitu ya. Dan kalau kalian pecinta drama Korea juga dan kalian pernah nonton Reply 1988, kalian pasti tahu aktris yang jadi Ayla di film Turki ini. Dia meranin jadi Jinju, adiknya Sun Woo. Jadi kalian harus nonton, pokoknya dia lucu banget di sini. Segitu aja aku ceritain film yang pertama. Yang kedua adalah judul bahasa Inggrisnya Pocket Hercules Naim Süleymanoğlu. Ya, tapi bahasa Turkinya Recep Herkulu Naim Süleymanoğlu. Film kedua ini rating IMDb-nya 8,3. Ini juga bagus, sinematografinya bagus, produksinya bagus, actingnya bagus. Sebenarnya sih kalau acting ya sejauh ini yang aku tonton film Turki, aktor-aktornya bagus-bagus sih. Ini film tahun 2019, kategorinya drama dan sport ya. Nah, ini juga premisnya menarik sih. Jadi film ini bercerita tentang Naim Süleymanoğlu, salah satu orang yang cukup bersejarah bagi warga Turki karena dia adalah seorang atlet angkat besi yang telah mencetak banyak rekor. Yang menjadi highlight juga di film ini yaitu Olimpiade 1988. Jadi di film ini diceritain dari Naim umur 10 tahunan, dari kecil, dari mulai dia menemukan bakatnya di bidang angkat besi. Tapi konflik di film ini gak cuma soal olahraga, gak cuma soal angkat besi dan Naim aja. Jadi Naim ini keturunan etnis Turki. Orang tuanya orang Turki karena menurut sejarah yang gak akan aku jelasin di sini, pokoknya intinya banyak etnis Turki yang tinggal di Bulgaria ya. Dan pada tahun 87-88 tuh ada kondisi di mana orang-orang Turki di Bulgaria ini sampai harus ganti nama Turkinya jadi nama Bulgaria. Jadi kalau Naim ikut ajang-ajang ini dia tuh selalu mewakili Bulgaria, bukan mewakili Turki karena dia ya tinggal di sana. Senin de yaşını büyütmüşler Naim kardeş. Olimpiyatlara katılabilmek. Tapi akhirnya dengan perjuangan yang sangat panjang, akhirnya dia bisa kembali ke Turki dan mengharumkan nama Turki gitu. Naim, Naim 190 kilo, dünya rekoru.
Bir gün öleceğimi bilsem de bu aykırışımdan asla vazgeçmeyeceğim. Menurut aku ini sangat recommended filmnya, jadi kalian tonton aja. Film ketiga sekarang. Ini judul bahasa Inggrisnya adalah Champion. Judul bahasa Turkinya Bizim için Champion. Kalau nggak salah kalau di Netflix judulnya sih One Love ya. Kalian bisa cari. Kalau dari rating IMDb 8,2 semakin turun ya. Tapi bagus. Jadi kategorinya dia drama dan sport. Ini lumayan ada romance-nya sih. Pemeran utamanya bernama Halis Karatas. Dia seorang joki kuda. Joki kuda ya, pembalap kuda. Dan ini menceritakan tentang kisah karir dan percintaan Halis Karatas dengan Begum Atman. Begum Atman ini adalah anak dari pemilik peternakan kuda atau pemilik kuda-kudanya ini. Dan si Halis Karatasnya ini jokinya gitu. Pokoknya ceritanya antara tiga cerita utama tentang Halis Karatas, terus Begum Atman, dan pemeran utamanya adalah si kudanya ini, yaitu namanya Bolt Pilot. Zaten ne senden ikinci at olur ne de benden ikinci jokey. Kazanacağız. Bolt Pilot ini juga sangat terkenal di Turki. Jadi mereka ini menciptakan banyak banget rekor pertandingan balap kuda di Turki. Olahraga ini digemari cukup terkenal juga gitu di Turki ya. Bu senin için mi oldu? Hadi oğlum. Bir gün o umutsuz gözleri size takıldı. Siz tam son düzlükteydiniz ve geriden geliyordunuz. Şimdi en üst yukarıdan bir numaralı Bolt Pilot geliyor. Zaten bu yüzden sizi çok sevdiler ya. Size bakıp kendilerini gördükleri için. Koşu son düzlükte değil, finişte bittiği için. Pokoknya ini menarik sih menurut aku karena aku nggak pernah nonton film cerita tentang balapan kuda kayak gini-gini, jadi sangat menarik. Konfliknya ada di percintaan antara Halis dan Begum dan antara Halis dan Bolt Pilot, karena Bolt Pilot ini termasuk kuda yang unik. Pokoknya kalian nonton aja sendiri apa yang terjadi di antara mereka bertiga ya. Kita masuk ke film yang keempat. Judulnya Muslim Ways of Pain. Ini rating IMDb-nya 7,7 sih. Cuman yang not bad lah ya. Kalau mau tahu salah satu sejarah Turki di dunia hiburan, premisnya menceritakan tentang tokoh utamanya Müslüm Gürses. Ini salah satu legenda di Turki, penyanyi legendaris di Turki. Dia penyanyi arabesk. Kalau kalian suka denger lagu Turki ya, kayak lagu-lagu Arab campur lagu dangdut gitu, kayak gitu. Öldüm diye morga kaldırmışlar. Film ini nyeritain biografi Müslüm Gürses, dari nyeritain dia dari dia kecil sampai dia sukses. Ini lumayan kayak tragedi gitu sih filmnya. Di sini nunjukin kalau Müslüm Gürses ini hidupnya tuh nggak mudah ya, dari kecil. Dia tuh terlahir sebagai anak kecil yang miskin, keluarganya nggak bahagia, ayahnya Muslim ini abusive, makanya meninggalkan trauma yang besar buat kehidupan Muslim sendiri. Ini nunjukin perkembangan karakter Muslim, karirnya, sampai dia menjadi orang yang kayak gimana, dijelaskan di sini. Delme. Ciğerimi deşme. Kimse yok mu? Söz vermiştin. Benim adım ne? Jadi Müslüm Gürses ini salah satu ikon legendaris lah pokoknya di Turki. Lagunya juga sangat terkenal. Lanjut ke film kelima. Tapi yang kelima ini aku mau rekomendasiin series ya, nggak apa-apa ya.
ini berkaitan sama sejarah juga, sejarah yang jauh banget. Judulnya Rise of Empires Ottoman. Aku sempat nonton ini kayak waktu masih di Indonesia. Ini masih lumayan baru ya, 2020 produksinya. Kategorinya doku drama. Jadi lucunya kalian akan ngeliat sejarawan jadi komentator buat nyeritain sejarah di series ini. Jadi series ini nyeritain gimana proses Sultan Mehmed II atau yang biasa kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel dari kerajaan Bizantium atau Romawi Timur. Allah has commanded me to take Constantinople. Ini produksinya bagus sih. Kalau kalian mau ngelihat sejarah Islam dalam scene-scene yang epic, kalian bisa nonton ini sih. Jadi vibes-nya tuh kayak lagi nonton ala-ala Game of Thrones gitu kan. Tapi lucunya juga ini series berbahasa Inggris. Jadi kalian kalau yang mau belajar bahasa Turki kayaknya kurang cocok kalau nonton series ini. Is it not? If I fail, I lose my throne and my life. I have discovered a way to get our ships into the Golden Pond, but we must do it now. The city is ours! The world. Cuman, jadi aku nggak tahu ya sejauh apa kurasi dari series ini. Bagaimana tokoh utamanya mencerminkan karakter dari Sultan Mehmed yang asli, apakah sudah sebegitu mendekati atau ada yang dilebih-lebihkan atau ada yang kurang ditunjukkan gitu. Aku sih ngerasa tapi kayak ada yang kurang gitu. Kalau kalian tahu sejarahnya, terus kalian nonton ini, mungkin bakalan bisa lebih menilai ya. Nah, segitu aja rekomendasi film atau series Turki yang berdasarkan kisah nyata. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian yang lagi nyari-nyari referensi pengen nonton film atau series Turki. Segini aja dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.